Oke, ini teman-temannya masih belum lengkap ya. Masih banyak yang belum ntar, Pak. Masih banyak yang belum. Oke, kita tunggu 5 menit deh. Kelas, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Burhan. Oke, Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mencoba memfasilitasi topik tentang alkilamida. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Indah. Next. Baik, terima kasih. Eh, kita akan mulai untuk presentasi alkilamida ya teman-teman. Pengertian alkilamida adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi amida yang terikat pada rantai karbon alkil. Alkilamida itu terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan amina. Eh, Reaksi umumnya seperti ini teman-teman. Asam karboksilat bereaksi dengan amina menghasilkan alkilamida dan air. Oke, next. Eh, untuk rumus umum alkilamida itu adalah RCONH2, di mana seperti contoh asetamida CH3CONH2, R-nya itu di CH3, gugus alkilnya CO dan NH2. Propanamida CH3, CH2, CO, NH2, dan butanamida CH3, CH2, CH2, CO, NH2. Next. Mbak Miftah. Mbak Miftah kok nggak ada suaranya, Mbak? Oh, bentar-bentar. Sudah. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Lanjut. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk deret homolog 10 senyawa pertama itu dimulai dari etanamida itu dengan rumus molekuler CH3CONH2, kemudian propanamida C2H5CONH2, butanamida C3H7CONH2, pentanamida C4H9CONH2, heksanamida C5H11CONH2, heptanamida C6H13CONH2, oktanamida C7H15CONH2, nonanamida C8H17CONH2, dekanamida C9H19CONH2. Untuk yang HCONH2 yang ditempatkan pada pertama ini merupakan senyawa yang namanya metanamida, dan untuk senyawa metanamida bukan bagian dari alkilamida melainkan hidroksil. Selanjutnya, Lanjut aja. Mbak Siti Aisyah. Mbak Siti Aisyah suaranya belum kedengeran. Halo? Mbak Siti Aisyah? Mbak?
Oke, aku coba lanjutkan aja ya. Untuk tata nama Udah kedengeran belum? ya udah Mbak, lanjut Mbak. Oh iya. Ya, baik untuk nama bentar. Untuk tata nama senyawa IUPAC dan trivial. Tata alkilamida dalam IUPAC adalah senyawa organik yang mengandung gugus amida dan satu atau lebih gugus alkil terikat pada atom nitrogen. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus amida sebagai rantai utama. Penomoran dimulai dari nomor atom karbon yang terikat langsung dengan gugus karbonil CO dari amida. Nama dasar rantai induk diganti dengan akhiran amida. Gugus alkil, jika terdapat gugus alkil terikat pada nitrogen, diberi prefiks N. Untuk masing-masing gugus diurutkan secara alfabet. Trivial alkilamida adalah organik yang mengandung gugus CONH terikat pada dua gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus hidrokarbon yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Dalam beberapa kasus nama trivial juga digunakan dalam alkilamida, terutama senyawa sederhana. Berikut nama IUPAC dan trivialnya. Etanamida, nama trivialnya setaminamida. Propanamida, propionamida, butanamida, butiramida, pentanamida, paleramida, heksanamida, kaproamida, heptanamida, enantamida, oktanamida, kaprilamida, nonamida, pelargonamida, dekanamida, kaprinamida. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Mbak Siti Rokana, belum kedengaran ya suaranya. Kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Untuk reaksi kimia alkilamida itu yang pertama ada reaksi reduksi. Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lanjut Bu. Bismillah. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Izin bisa masuk Mbak Ismitra. Saya Siti Rohana, Mbak Ismitra. Oh iya Mbak. Untuk reaksi alkilamida itu satu reaksi reduksi. Reaksi reduksi alkilamida akan menghasilkan amida. Contoh reaksi hidrogenasi yaitu RCONH2 ditambah 2H2 menjadi RCH2NH2 ditambah H2O. Di mana RCH2NH2 ini adalah amina. Contoh reaksinya yang lain, reaksi reduksi dengan litium aluminium hibrida juga menghasilkan amina, dan selanjutnya borat juga sama. Dan senyawa borannya di bawah. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis terbagi dua, reaksi hidrolisis asam yang menghasilkan asam karboksilat dan garam amonium, RCONH2 ditambah H2O ditambah H+ sebagai hidrolisisnya di sini menghasilkan RCOOH ditambah NH4+. RCOOH ini adalah asam karboksilat. Contohnya CH3CONH2 ditambah H2O ditambah HCl menghasilkan CH3COOH ditambah NH4Cl. Yang kedua itu reaksi hidrolisis basa yang menghasilkan garam, karboksilat, dan amoniak. RCONH2 ditambah OH- menjadi RCOO- ditambah NH3. Contohnya CH3CONH2 ditambah NaOH
menjadi CH3COONA ditambah NH3. CH3COONA ini adalah garam karboksilat. Next. Mbak Sri Mulyani. Mekanisme alkilamida mempengaruhi kesehatan otak. Alkilamida dapat mempengaruhi otak melalui berbagai mekanisme, tergantung pada struktur spesifik dan senyawa terkait. Beberapa cara umum di mana alkilamida dapat mempengaruhi sistem saraf pusat meliputi: 1. Sebagai modulasi reseptor. Beberapa alkilamida dapat berinteraksi dengan reseptor tertentu di otak, seperti reseptor kanabinoid. Contohnya adalah anandamida, yang merupakan alkilamida endogen yang bertindak sebagai neurotransmitter dan memiliki efek mirip dengan THC pada ganja. Anandamida berikatan dengan reseptor kanabinoid CB1 di otak, mempengaruhi berbagai proses seperti suasana hati, nyeri, dan memori. Yang kedua, pengaruh terhadap sistem endokannabinoid. Alkilamida seperti anandamida terlibat dalam sistem endokannabinoid yang berfungsi untuk mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk suasana hati, nafsu makan, dan sensasi nyeri. Dengan memodulasi aktivitas sistem ini, alkilamida dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosi. Yang ketiga, memberi efek pada neurotransmitter. Alkilamida dapat mempengaruhi pelepasan atau aktivitas neurotransmitter di otak, misalnya dengan memodulasi keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin atau dopamin. Alkilamida dapat mempengaruhi suasana hati dan fungsi kognitif. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai analgesik dan antiinflamasi. Afinin spilantol melepaskan GABA, gamma aminobutyric acid, untuk menghambat respon nyeri pada neurosensori. Berikut sumber jurnalnya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman rekan RPL lainnya, jika ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau nanti kita bisa jawab, kita coba jawab. Kalau enggak, mungkin kita diskusikan sama-sama. Untuk sementara, tampung 5 pertanyaan dulu ya. Terima kasih. Silakan Mbak Arita, kayaknya raise hand. Selamat pagi. Izin Mbak, aku mau nanya. Sederhana, contoh dari senyawa itu apa ya di kehidupan sehari-hari atau enggak di lab kita gitu? Ada enggak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Arita. Tadi kayaknya Mbak Rini juga ya? Atau enggak jadi Mbak? Ada lagi? Mbak Rita kita tampung dulu ya Mbak ya. Mbak Mina ya, silakan Mbak. Ya, selamat siang. Selamat siang Mbak. Saya Mina. Saya mau bertanya, eh, kalau sehari-hari di laboratorium itu alkilamida kira-kira digunakan sebagai apa ya Mbak? Berarti sama ya Mbak ya. Pertanyaan Mbak Mina, contoh di alkilamida di laboratorium ya, sehari-hari ya, sama-sama Mbak Rita berarti ya Mbak? Ya, penggunaan di alkilamida di laboratorium seperti apa? Kayak gitu sih Mbak. Oh, kegunaannya di Mbak Iya, Mina. penggunaannya. Terima kasih Terima Mbak Mina. kasih. Iya. Ada lagi teman-teman?
Ada lagi nggak? Atau sementara cuma 2? Oke, Mas Gilang, silahkan. Izin Mbak, tadi di slide dijelaskan beberapa reaksi kimia senyawa alkilamida. Saya mau tanya Mbak, untuk reaksi hidrolisisnya itu faktor-faktor apa aja Mbak yang mempengaruhi reaksi hidrolisis? Pertanyaan seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Pertanyaannya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi hidrolisis ya Mas ya? Betul Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sementara kita coba jawab 3 pertanyaan dulu ya. Sampai teman-teman mungkin nanti ada tambahan lagi. Saya akan bantu jawab pertanyaannya Kak Arita ya. Pertanyaannya kan dalam ini ya, alkilamida dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya itu sebagai produk perawatan rambut, misalnya perawatan kulit, sampo, sabun, conditioner. Lalu di industri makanan digunakan sebagai aditif makanan, meningkatkan rasa dan aroma, contohnya asam akrilamid yang dapat terbentuk dalam proses pemanggangan atau menggoreng makanan. Terus di dunia farmasi, alkilamida juga digunakan dalam formulasi obat sebagai bahan pengikat, pengemulsi, atau pelarut, tergantung dari jenis obat dan metodenya. Lalu dalam pengolahan air, alkilamida digunakan sebagai bahan koagulan untuk membantu menghilangkan partikel-partikel kecil dari air. Dan yang terakhir itu digunakan dalam industri plastik dan karet. Alkilamida digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan plastik dan karet untuk meningkatkan sifat mekanik dan kestabilan produknya. Bagaimana Mbak Rita, cukup jelas? Jelas sih, cuma berarti untuk makanan dia nggak bahaya ya. Soalnya kebetulan tadi lagi masak roti, kok pas banget gitu ada alkil-alkil. Oh dia boleh buat makanan ya. Bahaya nggak gitu, makanya coba tahu kelompok ini bisa menjelaskan gitu. Kita tampung dulu ya Mbak ya, soalnya kan kalau masalah bahaya pasti ini ya beda senyawa, beda toksisitasnya. Jadi kita Ya, tampung dulu ya Mbak, nanti sambung lagi. Mbak Smitra, izin mau menjawab untuk yang pertanyaan Gilang ya. Ini berkaitan dengan reaksi kimia. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hidrolisis? Ini salah satunya yang pertama itu sifat senyawa yang dihidrolisis ya. Di sini ada ikatan kimia. Kekuatan ikatan kimia dalam sebuah senyawa akan mempengaruhi kemudahan hidrolisis. Kadang ikatan yang lemah cenderung akan lebih mudah dipecah oleh air. Terus kelarutannya juga. Kemudian struktur molekulnya juga, struktur molekul yang kompleks atau adanya gugus fungsional tertentu juga dapat mempengaruhi mekanisme dan laju hidrolisis. Kemudian yang kedua, suhu. Di sini energi kinetik ya, peningkatan suhu juga akan meningkatkan energi kinetik.
molekul-molekul sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan antara molekul air dengan senyawa-senyawa di hidrolisis. Kemudian pH. Nah, di sini kan ada kata asam basa tadi ya, direaksikan dalam kondisi asam atau basa. Nah, itu juga sangat mempengaruhi lajunya atau faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis. Kemudian yang keempat, konsentrasi reaktannya. Kelima, nah di konsentrasi reaktan kita pernah pernah ada hukum laju reaksi ya. Menurut hukum laju reaksi itu kalau laju reaksi umumnya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Semakin konsentrasi suatu senyawa yang dihidrolisis, maka akan semakin cepat juga berlangsungnya. Mungkin itu beberapa faktor ya, beberapa faktor yang mempengaruhi hidrolisis. Itu aja Mbak Ismira. Terima kasih Terima Mbak kasih. Siti Rohana. Gimana Mas Gilang? Udah cukup puas? Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Yang terakhir ya pertanyaan Mbak Mina, kegunaan alkilamida di laboratorium. Ada yang bisa bantu jawab? Baik, untuk pertanyaan Mbak Mina terkait aplikasi penggunaan alkilamida di lab ya. Jadi saya di sini izin menjawab. Jadi biasanya untuk alkilamida itu lebih sering digunakan di lab, terutama lab kimia sama biologi, Mbak. Jadi untuk yang reagen, untuk penggunaan alkilamida di lab tuh ada beberapa. Jadi sebagai reagen kimia, dia itu digunakan sebagai reagen dalam sintesis organik dan berfungsi sebagai ligan dalam reaksi katalitik atau digunakan dalam proses pembentukan senyawa baru. Kemudian fungsi berikutnya itu dia sebagai bahan pengikat. Jadi di dalam kromatografi, alkilamida digunakan sebagai bagian dari fase stasioner untuk memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan afinitas mereka terhadap permukaan. Untuk fungsi lainnya itu sebagai modifikasi permukaan. Jadi di sini maksudnya itu bisa digunakan dalam melapisi permukaan kaca atau logam supaya lebih sesuai untuk aplikasi yang spesifik. Selanjutnya itu pembuatan gel. Kalau dalam elektroforesis gel, alkilamida, contohnya tuh akrilamid, digunakan untuk pembuatan gel poliamida yang memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatan. Yang terakhir itu sebagai bioteknologi. Jadi akrilamida dalam bioteknologi digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan aktivitas enzim atau protein dalam berbagai aplikasi eksperimental. Baik, begitu jawabannya Mbak Mina, apakah bisa dipahami? Ya, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Baik, sama-sama Mbak. Untuk lanjutan pertanyaan Mbak Arita tadi, apakah alkilamida tidak berbahaya dalam makanan? Ada yang mau tambahin nggak? Atau saya coba aja ya Mbak Arita ya. Boleh, boleh. Kalau yang biasa ditemukan dalam makanan itu xylitol tadi ya Mbak ya, di roti tadi ya. Piperin, capsaicin, itu yang umum ditemukan dalam makanan dan aman, Mbak. Kalau yang lainnya mungkin lanjut ke mekanisme ya. Gimana Mbak? Udah? Ya udah, Kalau yang oke. biasa ditemukan di dalam makanan itu aman, Mbak. Yang tadi 3 yang disebutkan tadi. Sebentar. Oke, ya udah Mbak. Oke, makasih ya Mbak. Terima kasih kembali Mbak Rita. Demikian presentasi dari kelompok 11. Bukan rekan-rekan yang ada mau menambahkan, boleh silahkan. Atau Pak Burhan boleh menambahkan, Pak.
Oke, terima kasih kelompok berapa tadi ya? Saya lupa Kelompok kelompoknya. 11, Pak. Kelompok 11, oke. Terima kasih atas presentasinya. Tadi juga sudah ada diskusi ya. Tambahan saya nggak banyak sih, Bapak Ibu. Terkait dengan yang tadi, untuk yang diceritakan siapa tadi ya? Yang alkil di roti. Nah, alkilnya alkil apa dulu? Alkil itu kan hanya senyawa gugus satunya gitu. Sedangkan alkil itu bisa nempel di mana aja. Nah, alkilnya alkil apa? Dilihat dulu apakah memang alkil amida atau alkil yang lain gitu ya. Karena kombinasi biasanya alkil dengan yang lain gitu. Nah, untuk jawaban tadi yang kelompok berapa tadi? Kelompok 11, 11. Pak. Ustaz. Ya, 11 sampaikan, iya. Kalau memang misalkan sudah digunakan dan itu tercantum di bahan yang termakan gitu ya, sudah produk-produk makanan umumnya sudah aman sih. Apa itunya memang mungkin sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Ini aman sekian persen, ini aman digunakan hanya sekian persen. Mungkin itu yang sudah dipertimbangkan juga dari produsennya. Namun prosentasenya biasanya nggak akan terlihat karena kan ingredients itu biasanya hanya bentuknya ini, tanpa kita tahu berapa berapa gram, berapa mili, berapa persen yang digunakan. Dan itu mungkin yang menjadi rahasia perusahaan dan kita nggak bisa tahu. Memang secara umum alkil amida banyaknya digunakan untuk industri makanan, industri jadi kimia ya lebih ke kimia. Tapi memang ada beberapa yang mungkin nanti akan digunakan. Salah satunya tadi sudah diceritakan dulu juga di akrilamid yang nanti akan teman-teman gunakan pada saat praktikum biologi molekuler. Nah, balik praktikum biologi molekuler nanti itu yang Bapak Ibu mungkin akan mengenal akrilamida. Tapi akrilamida ternyata juga punya efek negatif gitu ya untuk dia ternyata bisa menyebabkan kanker. Jadi pada saat penggunaannya harus hati-hati, jangan sampai sering terkontaminasi dengan kulit. Makanya jangan lupa gunakan sarung tangan yang seperti itu. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya zat kimia apapun itu bentuknya, kita harus selalu menganggapnya sebagai zat yang berbahaya ya, supaya kita lebih aware kepada badan kita sendiri. Gitu sih. Untuk yang presentasinya sudah cukup lengkap tadi yang untuk kelompok 11 karena sudah sesuai dengan yang modulnya juga beberapa terkait dengan penjelasannya juga sudah saya baca di modulnya. eh Begitu aja sih paling tambahannya dari saya. Untuk reaksinya juga tadi sudah ada reaksi reduksi. Kalau reduksi berarti dia pengurangan bilangan oksidasi namanya. Bilangan oksidasi yang tadinya bilangan oksidasinya 0 jadi -2 gitu kayak yang tadi dari apa ya tadi reaksinya yang berubah jadi H2O kalau nggak salah. Nah, itu kan ada pengurangan bilangan oksidasi yang tadinya 0 yang plus H plus enggak, H plus dia oksidasi bukan reduksi. Yang yang bilangan O-nya biasanya yang berubah jadi -2. Nah, itu ditemukan pada saat reaksinya nanti harus dicek satu-satu untuk yang muatan-muatannya. Muatan-muatannya itu kan ada negatif, ada positif. Nah, pada saat terjadinya penurunan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya menjadi lebih turun, itu disebut dengan reaksi reduksi. Adanya penurunan bilangan oksidasi namanya. Kalau peningkatan bilangan oksidasi namanya reaksi oksidasi. Dan biasanya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu jadi satu paket. Jadi pada saat ada reduksi pasti di situ juga ada oksidasi. Karena ada kesetimbangan ion harusnya di situ. Makanya disebutnya seringnya adalah reaksi redox atau reduksi oksidasi. Jadi jarang sih yang menyebutkan reaksi reduksi sendiri, reaksi oksidasi sendiri. Rata-rata biasanya berpasangan itu dua pasang itu. Makanya disebut dengan reaksi redox. Eh, itu saja mungkin tambahannya untuk kelompok 11. Terima kasih Pak Burhan. Kami Terima kasih, kembalikan ke Pak. Mas Gilang ya. Yang selanjutnya bisa presentasi sekarang aja ya, daripada kita cari waktu. Jadi nanti kita cari waktu selanjutnya adalah untuk evaluasinya aja. Pak. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 12 untuk bisa dipersiapkan slide-nya.
Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah. Sudah Mbak, di Iya. slideshow aja Mbak. Ya. Kami Frihani. Selamat siang, mohon izin Pak Burhan dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan mengenai senyawa amina. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Tri. Dipersilakan Kak Tri. Kak Tri Retno. Ya, next. Amina adalah senyawa organik yang merupakan turunan dari amonia. Amina mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada satu atom karbon atau lebih. Dalam bidang farmasi, amina banyak dikenal sebagai senyawa yang mempunyai aksi farmakologi. Berdasarkan posisi ikatannya, amina secara umum dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu RNH2, R2NH, atau R3N. Amina tersebar luas dalam tumbuhan dan hewan, dan banyak amina yang punya aktifan pali, misalnya norepinephrine dan epinephrina. Selanjutnya, Mbak Suci. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan untuk deret homolog dari senyawa amina. Untuk senyawa amina ini mempunyai rumus yaitu CnH2n plus 3n. Untuk senyawa amina dengan jumlah atom C, itu rumus molekulnya adalah CH5n, namanya metilamina. Kemudian untuk yang jumlah atomnya C2-nya 2, itu adalah etilamina dengan rumus C2H7N. Selanjutnya yang jumlah atom C-nya 3 itu adalah propilamina dengan rumusnya C3H9N. Untuk butilamina dengan jumlah atom C4 itu C4H11N. Selanjutnya untuk yang jumlah atom C-nya 5 itu pentilamina. Itu rumus molekulnya adalah C5H13N. Untuk rumus strukturnya seperti tertera yang di slide ya teman-temannya. Kemudian untuk yang jumlah atom C-nya 6 itu heksilamina C6H15N. Kemudian untuk C yang jumlah C yang 7 itu heptilamina. Kemudian yang jumlah atom adalah nonilamina C9H21N. Maaf untuk yang C10-nya nggak kelihatan, kurang ke atas. Untuk yang C-nya 10 itu C10H23N. Yaitu mengenai tata nama senyawa amina. Amina memiliki rumus umum yaitu RNH2. Berdasarkan gugus tempat terikatnya amina, maka tata nama amina terbagi menjadi 2, yaitu trivial dengan aturan penamaannya yaitu alkilamina. Yang kedua Yupek dengan aturan penamaannya itu alkanamina. Next, Kak. Selanjutnya aturan penamaan amina. Yang pertama, amina sederhana diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsional. Gugus alkil atau aril disebut lebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan akhiran amina. Dengan contoh sebagai berikut yaitu butil amina dan diisopropil amina.
Yang kedua, senyawa yang mempunyai 2 gugus amina diberi nama dengan akhiran di amina dari alkane induknya dengan pemberian angka yang sesuai. Dengan contoh 1,3 propanadiamina. Yang ketiga, amina yang mempunyai substituen yang sejenis, maka penamaannya dengan memberi awalan di atau tri pada senyawa alkil yang diikuti dengan amina. Dengan contoh trimetilamina dan difenilamina. Yang keempat, amina sekunder dan tersier yang mempunyai substituen lebih dari satu, maka gugus alkil terbesar dianggap sebagai induk. Gugus alkil tambahan dinyatakan sebagai awalan N-alkil, yaitu N-metil 2 butilamina dan N-dimetil propilamina. Yang kelima, amina yang memiliki gugus fungsi lebih dari satu dan memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka NH2 diberi nama menjadi amino. Dengan contoh 2 amino, 1 pentanol, atau yang lainnya asam 3 amino benzoat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Juwita. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Jadi selanjutnya itu klasifikasi senyawa amina. Jadi di senyawa amina ini berdasarkan jumlah substituennya ini, substituen yang terikat pada nitrogennya ini dibagi menjadi 3, yaitu amina primer, sekunder, dan tersier. Amina primer ini adalah senyawa amina di mana nitrogen itu hanya mengikat satu gugus alkil atau aril, gitu ya. Contohnya ini ada CH3NH2 yaitu atau metilamina, CH3CH2NH2 disebutnya etilamina, dan ada juga CH3CH2CH2NH2 itu disebutnya propilamina. Ini untuk amina primer. Next. Kemudian yang kedua itu ada namanya amina sekunder, yaitu senyawa amina yang dimana 2 gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Jadi atom nitrogennya mengikat 2 gugus alkil atau aril. Contohnya ada dimetil amina atau rumus strukturnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga contohnya yang kedua yaitu etil metil amina. Jadi nitrogen mengikat 2 gugus alkil gitu ya. Dan yang ketiga contohnya juga ada ini di etil amina. Rumus strukturnya seperti ini. Yang ketiga amina tersier yaitu atom nitrogen yang mengikat 3 gugus alkil atau aril. Contohnya ada dietil metilamina. Rumus strukturnya seperti ini. Next. Tadi kan berdasarkan jumlah substituennya ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini klasifikasi berdasarkan jenis gugus yang terikat pada atom nitrogennya. Yang ada dibagi 2 yaitu amina alifatik dan amina aromatik. Kalau alifatik itu gugusnya itu yang terikatnya itu adalah gugus alkil. Seperti yang tadi yang saya sebutkan contohnya yang di atas ya. Kemudian yang kedua itu amina aromatik, senyawa organik yang mengandung gugus amina yang terikat pada hidrokarbon aromatik. Yang paling umum itu adalah cincin benzena. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pertama ada fenilamina atau rumusnya C6H5NH2. Kemudian yang mengikat 2 gugus fenil berarti disebutnya difenilamina atau C6H52NH, dan jika mengikat 3 gugus fenil disebutnya trifenilamina C6H53N. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia senyawa amina. Yang pertama ada reaksi amina dengan turunan asam karboksilat. Reaksi amina dengan turunan asam karboksilat, anilin akan bereaksi dengan turunan asam karboksilat atau anhidrida dan halida asam, membentuk
amida tersubstitusi seperti contoh berikut. Contohnya ini ada di penurun panas atau antipiretik. Kemudian ada polimerisasi kondensasi diamin. Polimer diamin khususnya 1,6 diaminoheksama dengan heksadioat atau asam adipat. Contohnya ada pada nilon. Kemudian ada reaksi asam basa amina. Amina dapat bereaksi dengan asam membentuk suatu garam alkil amonium halida. Contohnya ada dimetil amina bereaksi dengan HCl membentuk garam dimetil amonium klorida. Selanjutnya ada reaksi amina dengan asam kuat atau reaksi penggaraman. Reaksi amina dengan asam kuat seperti HCl akan membentuk RNH3Cl. Kemampuan amina untuk dapat membentuk garam aril amonium memudahkan pekerjaan pemisahan senyawa amina dari senyawa lainnya. Selanjutnya ada reaksi sulfonasi atau pembuatan sulfonamida. Reaksi sulfonasi antara senyawa amina dengan aril sulfonil klorida termasuk reaksi substitusi. Reaksi secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Benzena sulfonil klorida bereaksi dengan RNH2 membentuk suatu sulfonamida. Senyawa sulfonamida banyak mempunyai keaktifan biologi. Oleh karena itu, senyawa ini banyak disintesis sebagai bahan baku obat yang dikenal dengan obat sulfa. Obat sulfa antara lain dapat digunakan sebagai antiinfeksi. Kemudian ada reaksi amina dengan asam nitrit. Asam nitrit yang digunakan pada reaksi dengan amina biasanya masih baru, yaitu dari hasil reaksi antara nitrit dan HCl yang dijalankan sekaligus dalam suatu proses reaksi dengan amina. Alkil amina dan aril amina bila direaksikan dengan asam nitrit memberikan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, contoh dan mekanisme senyawa amina akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Mifti. Berikut ada beberapa contoh dan mekanisme senyawa amina dapat mempengaruhi kesehatan otak. Yang pertama itu ada dopamin. Dopamin itu sebagai pembawa pesan kimiawi yang mengkomunikasikan antara sel-sel di otak ke seluruh tubuh. Kadar dopamin yang tinggi dapat menyebabkan Parkinson, skizofrenia, dan ADHD. Selanjutnya ada norepinefrin. Enzim yang mensintesis epinefrin, feniletanolamin, and metiltransferase terdapat pada neuron yang mengeluarkan epinefrin. Rendahnya kadar norepinefrin menyebabkan kecemasan, depresi, sakit kepala, hingga ADHD. Selanjutnya ada serotonin. Serotonin disintesis dari asam amino triptofan yang terletak dikelompokkan neuron di daerah lobus pons dan batang otak bagian atas. Ketidakseimbangan serotonin dapat menyebabkan gangguan seperti depresi hingga kecemasan. Yang terakhir ada histamin. Histamin dilepaskan dari sel emas sebagai respon terhadap reaksi alergi atau kerusakan jaringan. Kurangnya neuron histamin energik dapat menyebabkan Alzheimer. Sekian presentasi dari kelompok 12. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Insya Allah kami jawab. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, Kak Firi. Apa dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan senyawa amina?
Baik, Kak. Kami tampung dulu ya, Kak Firi. Selanjutnya, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kak bertanya, Ya, Kak Indah. Mbak mau nanya, kalau untuk alkyl amina ini dia punya isomer fungsi nggak, Mbak? Terima kasih. Selamat siang teman. Saya mau mencoba untuk menjawab untuk pertanyaan Kak Firi tadi ya. Apa dampak lingkungan dari penggunaan senyawa amina betul tadi ya Kak ya? Iya, Kak. Baik, saya mencoba menjawab ya. Untuk penggunaan senyawa amina ini bisa berdampak negatif juga ya untuk lingkungan. Di antaranya adalah untuk senyawa amina aromatik itu bersifat persisten sehingga dapat mencemari air dan tanah. Selain itu, senyawa amina juga bisa digunakan di industri pewarna dan pembuatan pestisida. Tentunya itu untuk dampak negatifnya yaitu menjadi toksik pada organisme akuatik dan ekosistem yang lainnya. Kira-kira begitu yang jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa mewakili Kak Firi? Siap, Kak. Sudah. Makasih ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Firi. Mungkin saya bisa izin menjawab tentang pertanyaannya Kak Endah tentang alkyl amina yang mempunyai isomer fungsi atau tidak. Jadi alkyl amina itu dapat memiliki isomer fungsi. Terjadi ketika senyawa memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki kelompok fungsi yang berbeda. Dalam kasus alkyl amina, isomer fungsi dapat terbentuk antara amina dan alkohol atau bahkan alkoksi alkena tergantung pada rumus molekulnya. Seperti contohnya yaitu misalnya amina primer dan alkohol. Metilamina dan metanol adalah isomer fungsi karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, CH4ON, tetapi memiliki kelompok fungsi yang berbeda. Yang kedua, dengan contohnya amina sekunder dan eter. Dengan contoh dimetilamina dan dimetil eter juga merupakan isomer fungsi dengan rumus molekul yang sama, C2H7N, tetapi memiliki kelompok fungsi yang berbeda. Mungkin saya bisa seperti itu, jawab seperti itu Kak Endah. Apakah bisa? Terima kasih Kak. Ya, terima Iya, kasih. terima kasih. Selanjutnya dari kakak-kakak yang lain, apakah ada pertanyaan?
Iya, Mbak Liantika. Halo Kak, selamat siang. Siang, Kak. Saya mau tanya Kak, untuk Amina sendiri, apakah bagaimana Amina bereaksi dalam kondisi asam dan basa? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Kami tampung dulu ya, Kak. Kak Sri, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oh, iya Mbak, makasih ya. Mbak, seperti yang apa namanya senyawa-senyawa yang lain itu kan ada fungsinya ya di kehidupan sehari-hari. Nah, amina sendiri itu fungsinya buat apa ya? Apa buat makanan juga bisa, atau mau buat di industri atau apa gitu? Kan aplikasinya dia untuk ke apa? Untuk sehari-hari itu apa aja gitu? Ya, masih Mbak. Baik Pak Andi, terima kasih. Ah, ya baik, untuk kalian Tika, tadi kan bertanya tentang Amina, jika Amina bereaksi dalam kondisi asam basa ya Kak? Betul Kak Miftahani. Ya, untuk dalam kondisi asam, amina ini akan bereaksi dengan asam, akan membentuk garam amonium. Misalnya ketika dimetil amina bereaksi dengan asam klorida, terbentuk dimetil amonium klorida. Rumusnya CH32NH2 ditambah Cl-min. Dalam kondisi basa, amina tidak dapat bereaksi dengan signifikan, tetapi jika amina berbentuk garam amonium, mereka dapat diubah kembali menjadi bentuk amina bebas dengan penambahan basa kuat seperti contohnya NaOH. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Udah agak ngerti. Ya, terima kasih Kak. Thank you, thank you. Baik, selanjutnya saya jawab pertanyaan Pak Andi ya, yang mengenai penggunaan penggunaan amina dalam kehidupan sehari-hari ya. Pak Iya, Andi betul ya seperti itu ya? iya, iya. Baik. Baik, jadi amina dan turunannya itu memang sangat banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di industri farmasi itu bisa digunakan dalam obat-obatan seperti antihistamin, antidepresan, bahkan anestesi. Kemudian pada produk kosmetik juga itu bisa digunakan pada sampo atau conditioner atau pewarna rambut juga bisa. Kemudian bisa juga sebagai pestisida dan bahan kimia industri seperti polimer dan plastik. Kemudian juga di yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti deterjen atau pelembut pakaian itu juga bisa. Seperti itu Pak Andi. Mudah-mudahan menjawab. Oh ya Mbak. Makasih ya Mbak ya. Sama Pak. Izin rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin izin Pak Burhan, apakah ada saran dan masukannya? Terima kasih. Terima kasih kelompok 12 ya. Jadi untuk yang senyawa amina dengan tadi yang kelompok 11 yang alkil amina sebenarnya hampir mirip. Bedanya yang alkil amina membawa alkil gitu kan, ada gugus karboksil di situ. Jadi untuk senyawa amina itu sebenarnya ciri khasnya itu adalah adanya atau ditemukannya adanya NH. Pada saat NH
ada ikatan NH di situ atau ada senyawa NH di situ, itu adalah merupakan bagian dari amina. Nah, itu yang menjadi ciri khasnya. Kalau yang kemarin mungkin yang alkana itu adalah hidrokarbon, jadi ada C dan H, yang alkana, alkuna, alkena. Untuk yang selanjutnya aldehid sama keton itu ciri khasnya ada karbonil C sama O. Nah, untuk yang amina ini ciri khasnya itu ada ada N dan H di situ yang menyebabkan dia dinamakan adalah amina. Untuk senyawanya tadi, terus kemudian pengertiannya, terus kemudian tadi tanya jawabnya juga sepertinya sudah sesuai. Jadi kayaknya saya nggak ada tambahan. Cuma yang paling ditegaskan di sini untuk pentingnya sebenarnya untuk amina itu intinya adalah punya senyawa NH di situ. Apapun bentuknya nanti. Karena memang kalau misalkan kita mengidentifikasi namanya itu banyak gitu ya. Apalagi senyawa amino itu turunannya banyak sekali. Bahkan terkait protein nanti asam amino itu semuanya hampir semuanya asam amino itu adalah amina, banyak aminanya karena semuanya ada NH-nya di situ, ada ikatan NH-nya. Dan itu yang mendasari kenapa asam amino itu dinamakan asam amino karena berasal dari adanya salah satunya komponen NH tadi gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar sebelum nanti Bapak Ibu semuanya akan membahas terkait dengan asam amino. Jadi, secara struktur kimianya kurang lebihnya seperti itu. Jadi, dasarnya dulu dari kimia organik ini yang akan mengawali Bapak Ibu untuk melihat struktur organik dari yang molekul-molekul besar nanti akan seperti apa. Gabung-gabungannya nanti akan banyak macamnya dan itu akan makin ruwet. Nah, sehingga di breakdown satu-satu nih, mulai dari alkana, alkuna, alkena, nanti ada hidroaldehid, keton, dan selanjutnya, terus nanti ada amina dan teman-temannya. Jadi seperti itu sebenarnya kimia organik ini tujuannya kalau saya lihat. Jadi untuk menjelaskan secara terperinci, dipecah-pecah berdasarkan molekul per molekulnya. Gitu ya. Dari saya itu saja mungkin tambahannya untuk kelompok 12 karena semuanya sudah termaktub juga di makalahnya saya lihat. Itu ya. Terima kasih. Izin, terima kasih Pak Burhan atas masukannya. Mungkin kembali ke Mas Gilang sebagai PJ. Baik, terima kasih untuk kelompok 12. Terima kasih Pak Burhan. Selanjutnya untuk kelompok 13 itu bisa mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Mas Gilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Burhan dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 13 izin untuk mencoba mempresentasikan tentang senyawa aromatik. Dari kelompok 13 ada 5 anggota. Saya Luciana Ramadhani, ada Markus Evan Anggia, Feni Putri Anggriani, Firi Hasanata Mila, dan Wida Anitasari. Next. Ya, dimulai dari senyawa aromatik, izin menjelaskan sedikit. Senyawa aromatik adalah senyawa organik yang biasanya berbentuk cincin atau biasa yang disebut dengan siklik dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Menurut Haeckel, senyawa aromatik harus memiliki ikatan pi sebanyak 4N plus 2 dengan syarat N adalah bilangan bulat. Suatu cincin elektron pi sebanyak 2, 6, 10, dan 14 itu bersifat aromatis. Next. Mulai masuk bagian dari senyawa aromatik yaitu benzena. Benzena dengan rumus molekul C6H6 adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam satu cincin. Benzena merupakan senyawa aromatik yang paling dikenal karena salah satu yang paling sederhana dan bersifat stabil. Bentuknya dapat ditampilkan di gambar sebelah kiri. Ini merupakan bentuk dari benzena. Next. Masuk ke rumus struktur benzena.
ditemukan oleh Frederick August Kukule pada tahun 1873 yang menyatakan rumus struktur dari benzena merupakan suatu struktur heksagonal dengan 6 atom karbon yang memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Next. Rumus strukturnya. Ikatan rangkap pada benzena dapat mengalami resonansi sehingga ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah. Jadi resonansinya dapat ditampilkan di gambar yang di sebelahnya. Jadi ikatan rangkapnya itu bisa berpindah-pindah dia, yang disebut dengan resonansi. Ikatan pi dalam benzena dapat terdelokalisasi sempurna sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk segi enam beraturan dengan sebuah lingkaran di dalamnya, di mana pada setiap sudut segi enam tersebut terikat sebuah atom H. Next. Untuk turunan benzena akan dilanjutkan oleh Saudara Markus Evan Anggia, silakan. Ya, terima kasih Mbak Uci. Apa terdengar suara saya? Ya, terdengar. Untuk turunan benzena itu ada fenol, asam benzoat, benzen sulfonat, benzaldehida, anilin, stirena, toluena, nitrobenzen, dan halobenzen. Untuk yang pertama ada fenol. Fenol atau hidroksibenzena memiliki rumus kimia C6H5OH dengan karakteristiknya yang berbentuk padat kristalin, tak berwarna, higroskopis, mudah larut dalam alkohol, eter, dan benzen. Fenol termasuk senyawa aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin benzen. Untuk ciri-cirinya, berat molarnya 94,11 gram mol, densitasnya 1,07 gram per cm kubik, titik didih dan titik lebur dapat dilihat pada slide. Untuk bentuknya juga dapat dilihat pada slide. Lalu untuk fungsi fenol, fenol biasanya dipakai untuk membuat karbol. Karbol digunakan sebagai desinfektan. Biasanya karbol digunakan untuk kamar mandi dan lantai. Fenol juga dapat berbentuk resin, yaitu digunakan untuk mengawetkan kayu untuk membuat konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada azam benzoat, merupakan senyawa organik yang dijelaskan dengan rumus kimia C6H6O2 atau C6H5COOH, terdiri dari gugus karboksil yang melekat pada cincin benzen. Untuk ciri-ciri azam benzoat dapat dilihat pada slide presentasi, dan bentuknya juga dapat dilihat pada slide presentasi. Untuk fungsi asam benzoat biasanya dipakai sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat ini juga sangat sulit larut di dalam air, dan asam benzoat ini juga kerap dipakai dalam pembuatan garam atau garam natrium. Secara alami muncul di dalam rempah-rempah seperti cengkeh dan kayu manis. Lalu untuk azam benzen sulfonat adalah senyawa organosulfur dengan rumus C6H6O3S. Asam ini adalah asam sulfonat aromatik yang paling sederhana. Asam ini membentuk kristal lembaran putih yang mudah mencair atau padatan lilin putih yang larut dalam air dan etanol, sedikit larut dalam benzen dan tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti diethyl ether. Untuk ciri-ciri dan gambarnya bisa dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya, untuk fungsi asam benzen sulfonat ini biasanya digunakan dalam produksi deterjen dan emulsi seperti bubuk pencuci, deterjen pencuci piring, deterjen tanah ringan atau sulit, pembersih dalam industri tekstil maupun bahan pembuat pewarna pelapis pada industri kulit dan pembuatan kertas. Selanjutnya sekarang saya serahkan kepada Mbak Penny Putri Anggraini. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk benzaldehida. Benzaldehida atau C6H5CHO adalah sebuah senyawa kimia yang terdiri dari cincin benzena dengan sebuah substituen aldehida. Ia merupakan aldehida aromatik yang paling sederhana. Untuk ciri-ciri dan gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya. Fungsi benzaldehida. Penggunaan benzaldehida yang paling umum adalah untuk memberikan rasa almond pada makanan. Digunakan dalam produksi pewarna atau pewarnaan akridina dan anilina, sabun dan parfum. Digunakan sebagai pelarut minyak, resin, eter, dan lain-lain. Anilin. Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik. Dengan bantuan doping asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu.
Untuk ciri-ciri dan gambarnya bisa dilihat di slide. Fungsi anilin. Anilin digunakan untuk membuat berbagai macam produk seperti busa poliuretan, bahan kimia pertanian, pewarnaan sintetis, antioksidan, stabilisator untuk industri karet, herbisida, vernis, dan bahan peledak. Stirena adalah bahan kimia sintetis. Stirena juga dikenal dengan vinilbenzena, etinylbenzena, sinamana, atau feniletilena. Stirena adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dan berbau harum. Untuk gambarnya bisa dilihat. Fungsi stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerasi. Selain itu, polistirena atau styrofoam sebagai salah satu jenis stirena. Biasanya digunakan untuk membungkus produk makanan, membuat insolator listrik, boneka, dan alat rumah tangga lainnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Firi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, toluena. Toluena adalah salah satu senyawa turunan benzena yang tidak berwarna dan tidak larut dalam air dan memiliki bau yang tajam seperti benzen. Berikut ciri-ciri serta rumus bangun dari toluena. Fungsi toluena dalam pembuatan lem, cat pengencer, cat atau thinner, tinta cetak, karet, penyamak kulit, sealant silikon, varnis, dan desinfektan. Toluen juga digunakan dalam bidang kimia laboratorium ataupun industri sebagai pelarut, campuran cat, tinta spidol, ataupun thinner, serta senyawa trinitrotoluena digunakan sebagai prekursor dalam reaksi substitusi ataupun oksidasi pembuatan bahan peledak dan menghasilkan produk senyawa kimia tertentu. Selanjutnya, nitrobenzen adalah senyawa organik dengan rumus kimia CNO berupa minyak yang tak larut dalam air dan berwarna kuning pucat dengan bau seperti buah almond. Berikut ciri serta rumus bangun dari nitrobenzen. Nitrobenzen dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilina serta digunakan juga dalam produk semir dan senyawa insulator. Selanjutnya, halobenzen adalah sekelompok arel halida yang terdiri dari cincin benzen dengan atom halogen sebagai substituen. Yang termasuk ke dalam kelompok halobenzen adalah fluorobenzen, klorobenzen, bromobenzen, dan iodobenzen. Fluorobenzen adalah arel fluorida dan merupakan fluorobenzen paling sederhana dengan rumus C6H5F. Fluorobenzen digunakan sebagai monomer dalam produksi polimer seperti polifluorometilen atau teflon dan polifluorokarbon, atau PFOA. Berikut ciri serta rumus bangun dari fluorobenzen. Fluorobenzen sebagai cairan bening, tidak berwarna, kekuningan, dan bau seperti almond manis. Digunakan untuk membuat pestisida, pewarna, dan bahan kimia lainnya. Berikut ciri serta rumus bangun klorobenzen. Selanjutnya, bromobenzen adalah anggota paling sederhana dari golongan bromobenzen, yaitu benzen yang di dalamnya satu hidrogen telah digantikan oleh satu bromin. Digunakan sebagai pelarut khususnya untuk kristalisasi skala besar dan untuk pengenalan gugus fenil dalam sintesis organik. Berikut ciri serta rumus bangun bromobenzen. Selanjutnya, iodobenzen
adalah aril iodida dan merupakan iodobenzen yang paling sederhana. Terdiri dari cincin benzen yang disubstitusi dengan satu atom iodin. Zat ini berguna sebagai zat antara sintetis dalam kimia organik. Berikut ciri serta rumus bangun iodobenzen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Wida. Baik, selanjutnya dampak penggunaan benzena. Dampak penggunaan benzena ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, menghirup benzena dalam dosis tinggi dapat berdampak pada sistem syaraf. Kondisi ini menyebabkan kantuk, pusing, sakit kepala, tremor, kebingungan, atau tidak sadarkan diri. Untuk efek jangka panjangnya, paparan jangka panjang benzena dapat berisiko merusak sumsum tulang, yakni bagian dalam tulang tempat sel darah baru diproduksi, dapat mengakibatkan anemia, penurunan jumlah sel darah putih, dan juga trombosit darah. Selanjutnya, untuk artikelnya, keracunan benzena kronis pernah terjadi pada seorang wanita di Tiongkok. Dia memiliki pekerjaan melukis kursi selama kurang lebih 5 tahun. Wanita tersebut mengalami kehilangan nafsu makan, kelelahan selama lebih dari 2 bulan, dan kehilangan ingatan selama 1 bulan. Kemudian suami pasien juga pernah mengatakan bahwa istrinya sudah tidak dapat lagi mengenali dirinya, tidak dapat menemukan jalan pulang, dan juga kehilangan berat badan. Kemudian dokter menganalisis perubahan fungsi kognitif pasien dengan penilaian fungsi kognitif dan juga dengan MRI. Selanjutnya, paparan benzena dalam jangka panjang dapat merusak sistem syaraf pusat, namun sulit untuk mengenali kapan gangguan kognitif tersebut kognitif disebabkan oleh keracunan benzena kronis, karena jarang muncul dengan penurunan fungsi kognitif sebagai manifestasi klinis utama. Gejala atipikal seperti penurunan fungsi kekebalan dan masalah gastrointestinal mungkin merupakan gejala pertama yang muncul, dan gejala atipikal ini sulit dideteksi pada tahap awal penyakit. Screening rutin kelompok berisiko tinggi diperlukan untuk secara signifikan mengurangi kejadian kerusakan sistemik yang disebabkan oleh keracunan benzena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan teman-teman. Iya, Ada dipersilakan. yang ingin bertanya? Iya, silakan. Yang pertama Mbak Rini dulu, silakan Mbak pertanyaannya. Mbak Rini? Oh iya Mbak, Iya. maaf. Saya mau menanyakan itu apakah semua siklik ya, senyawa siklik itu termasuk senyawa aromatik. Terus kalau misalkan tidak, apa yang membuat senyawa siklik itu menjadi senyawa aromatik? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rini. Kita tampung dulu. Selanjutnya Mbak Linda Duyanti, silakan. Izin bertanya, Kak. Bagaimana kalau bahayanya klorobenzena untuk kesehatan, Kak? Itu aja. Bagaimana? Gimana, Mbak? Bahaya dari klorobenzena bagi kesehatan. Baik, Mbak Linda, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Kak Sri Mulyani. Izin ya Kak Lucy, saya mau nanya, mengapa senyawa aromatik memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibanding senyawa siklik yang biasa? Mengapa senyawa aromatik, gimana Mbak?
memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan senyawa siklik yang biasa. Oke, ya terima kasih Kamu Sri Mulyani. Ada lagi teman-teman? Baik, lagi ada 3 pertanyaan yang sudah tertampung. Izin minta waktunya dulu untuk menemukan jawabannya ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman udah menunggu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Sri Mulyani. Tadi pertanyaannya, mengapa senyawa aromatik memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan senyawa siklik biasa? Begitu ya, Mbak Sri Mulyani? Iya, betul, Kak. Oh ya, terima kasih. Izin mencoba menjawab ya, Mbak. Jadi senyawa aromatik ini memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa siklik. Biasanya disebabkan oleh delokalisasi elektron pi yang tadi. Jadi pi yang di atas dan di bawah bidang cincin karbon. Delokalisasi ini menciptakan sebuah sistem elektron yang merata, mengurangi energi total molekul dan memberikan efek stabilisasi resonansi. Efek ini menghasilkan cincin yang kurang reaktif terhadap reaksi adiksi dibandingkan dengan alkena. Jadi kenapa dia stabil? Karena ikatan rangkapnya itu nggak terlalu reaktif seperti ikatan rangkap pada alkena gitu. Jadi benzena ini dia mengalami resonansi atau mengalami perputaran sehingga ikatan rangkap yang ada dalam struktur benzena itu bisa berpindah-pindah atau delokalisasi. Begitu kira-kira jawaban dari kelompok kami untuk Mbak Sri Mulyani. Apakah bisa menjawab, Mbak Sri Mulyani? Iya, Kak, cukup. Terima kasih penjelasannya ya, Kak. Iya, terima kasih banyak Mbak Sri Mulyani.
Izin menjawab pertanyaannya Kak Linda. Bagaimana bahaya klorobenzen bagi kesehatan ya Kak? Iya, betul, Kak. Bahaya klorobenzen itu dapat mengiritasi kulit, mata, dan selaput lendir. Paparan berulang pada kulit dapat menyebabkan dermatitis akibat tindakan penghilangan lemak. Menghirup uap atau kabut secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada paru-paru, hati, dan ginjal. Paparan uap akut dapat menyebabkan gejala mulai dari batuk hingga anestesi, sementara dan depresi sistem saraf pusat. Begitu, Kak Linda. Baik, terima kasih penjelasannya, Kak Firi. Siap, Kak. Sembari menunggu, ada pertanyaan lagi dari Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Izin bertanya Mbak, itu kan tadi Ya, dijelaskan stirena ya Mbak ya. ya. Stirena ini kan salah satu produknya polistirena atau styrofoam. Dan di sini sebagai biasa digunakan untuk membungkus produk makanan. Itu kan masih jadi polemik ya Mbak. Bisa nggak dijelaskan apakah benar memang ada dampak negatif eh, dari styrofoam ini untuk makanan, terutama untuk tubuh kita gitu loh Mbak. Itu aja sih Jadi, pertanyaannya. ya, izin konfirmasi lagi. Jadi ini Mm-mm. Mbak Eka mau apa mau Styrofoam. nanya polemik dari penggunaan stirena dalam Styrofoam styrofoam sebagai untuk kesehatan gitu ya? ya sebagai pembungkus makanan itu kan kalau tidak salah sih sampai saat Hah? ini kan masih jadi polemik itu sehat apa maksudnya ada dampak negatif nggak di tubuh gitu loh. Gitu. Mm-mm. Oke, baik. Ya, terima kasih Makasih. Mbak. Ya, makasih. Izin ditampung dulu ya, Kak.
Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Rini, apakah semua senyawa siklik merupakan senyawa aromatik? Jawabannya, mm, mm, ya, senyawa siklik bisa termasuk senyawa aromatik, tetapi tidak semua senyawa siklik bersifat aromatik. Senyawa siklik yang memiliki ikatan rangkap dan merupakan bagian dari sistem pi terkonjugasi termasuk senyawa aromatik. Senyawa siklik yang tidak memiliki sifat aromatik disebut senyawa alisiklik. Senyawa siklik bisa disebut aromatik jika memenuhi beberapa syarat seperti memiliki struktur yang datar, memiliki ikatan pi yang terkonjugasi atau berselang-seling, atom karbon yang membentuk siklik memiliki hibridisasi sp3. Senyawa aromatik memiliki sifat-sifat khas seperti struktur, reaktivitas, dan sifat magnetiknya. Sebagian besar senyawa aromatik memiliki bau yang manis, contohnya seperti senyawa benzena dan toluena. Begitu Mbak Rini, apakah sudah jelas? Oke Mbak, sudah. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Rini. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Eka. Pertanyaannya, polemik pemakaian styrofoam yang digunakan untuk membungkus makanan, apa dampaknya untuk kesehatan? Jawabannya, styrofoam atau polistirena adalah bahan plastik yang sering digunakan dalam kemasan makanan, wadah, dan barang-barang sekali pakai. Meskipun praktis, penggunaan styrofoam dapat memiliki beberapa dampak negatif terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan. Contohnya bahan kimia berbahaya, styrofoam mengandung bahan kimia seperti styrena dan benzena yang dapat berisiko jika terpapar dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama. Styrena misalnya adalah bahan kimia yang diduga memiliki efek karsinogenik atau penyebab kanker jika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Kontaminasi makanannya, styrofoam dapat melepaskan bahan kimia ke dalam makanan atau minuman, terutama jika styrofoam terkena panas atau jika digunakan untuk makanan yang berlemak. Paparan ini meskipun kecil dapat menambah beban bahan kimia dalam tubuh. Efek lingkungannya, styrofoam sulit terurai dan seringkali menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Saat styrofoam rusak atau terdegradasi, partikelnya dapat mencemari tanah dan air, yang dapat akhirnya bisa masuk ke dalam rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia. Resikonya, potongan-potongan kecil styrofoam bisa menjadi resiko tersedak, terutama bagi anak-anak. Untuk meminimalkan resiko kesehatan yang terkait dengan styrofoam, penting untuk mengurangi penggunaannya dan mempertimbangkan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti wadah berbahan dasar karton, kaca, atau stainless. Gimana Kak Eka? Apakah udah terjawab?
Oke, makasih jawabannya. Teman gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, mungkin dari teman-teman sudah cukup ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Izin untuk Pak Burhan untuk menambahkan materi tentang senyawa aromatik. Terima kasih Pak Burhan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 13. Jadi untuk kelompok 13 tadi membahas terkait dengan senyawa aromatik gitu ya. Nah, tadi ada saya kirimkan linknya. Kita buka aja. Jadi untuk suatu senyawa aromatik bisa dikatakan aromatik itu ada 4 syarat sebenarnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus dalam bentuk siklik. Ini share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Yang pertama itu dia harus dalam bentuk siklik atau dalam bentuk cincin, bentuknya kayak cincin, bentuknya ring seperti cincin. Jadi senyawa aromatik pasti adalah senyawa yang bentuk siklik atau yang bentuknya cincin, tapi senyawa siklik belum tentu merupakan senyawa aromatik gitu ya. Jadi siklik itu kata umumnya, aromatik itu kata khususnya gitu ya. Nah, yang kedua harus punya atom yang terkonjugasi. Nih. Yang terkonjugasi tadi sudah disampaikan oleh yang kelompok 13 bahwa dia berselang-seling. Ada ikatan rangkap, terus ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap lagi, ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap lagi, dan itu bentuk yang paling stabil dengan adanya ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling tadi membentuk suatu ikatan yang stabil. Karena apa? Karena di sini yang ketiga, dia punya pi elektron atau pi elektron atau pi elektron yang menyebabkan dia itu menjadi stabil. Bahkan sampai susah didegradasi tadi dibilangnya pada saat penggunaannya pada styrofoam tadi ya. Nah, tapi untuk pi elektronnya itu juga tetap harus mempunyai aturan Hackles namanya. Aturan Hackles itu bentuknya adalah, atau rumusnya adalah 4N ditambah 2. 4N ditambah 2, 4. Misalnya yang pertama 41, 4 kali 1 ditambah 2, berarti 6. Makanya struktur paling sederhananya dari aromatik adalah yang bercincin 6. Atau yang dibentuk, yang disebut tadi benzen tadi. Struktur dasarnya itu disebut elektronnya 6. Atau struktur yang paling sederhananya dari benzen, aromatik, sorry. Nah, selanjutnya nanti yang 2 berarti 4 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Berarti si cincinnya itu punya pi elektron sebanyak 10 baru bisa. Kalau misalnya 7 gimana? Ya enggak masuk. Karena harus mengikuti aturannya Haeckel ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sorry yang terakhir, harus dalam bentuknya flat. Molekulnya harus dalam bentuk flat. Nah, bentuk flat ini baru bisa terbentuk jika kriteria 1, 2, dan 3 ini sudah dipenuhi. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ada yang disebut dengan terkonjugasi itu adalah karbon yang sp3. Karbon yang sp3 itu maksudnya seperti apa? Karbon yang sp3 itu artinya karbon yang terikat pada sp3. sp3 ya ini contohnya. S ada 3 yang mengelilinginya yang sama. Kalau nggak seperti ini, ya nggak mau. Nah, karena di sini dia akan menambah satu lagi yang namanya H, karena C itu 4, tangannya 4. Jadi satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi nggak seimbang lagi. Makanya ini biasanya bukan merupakan senyawa yang aromatik. Gitu ya. Ini yang menjadi syarat kenapa senyawa siklik, nggak semua senyawa siklik itu bisa disebut dengan aromatik. Kemudian selain dengan aturan Haeckel, tadi kan bentuk sederhananya adalah 6 ya yang benzen. Tapi ternyata bukan hanya sekedar 6 doang ternyata. Bisa 2, 3, 6. Ada aturannya lagi yang lain. Nah, tadi di mana ya? Ditulis apa enggak di sini?
2, 4, 6 itu juga masuk. Bentar, ada tulisannya enggak? Nah, ini. Nah, ini. Jadi harus ada juga yang 2. 2 itu juga masuk, teman-teman. Jadi bukan hanya yang 6. Cuma kalau 2 itu biasanya nggak akan bentuknya lingkaran, nggak kelihatan lingkarannya. Makanya biasanya yang paling mudah ditemukan atau yang paling sederhana itu yang atomnya 6. Gitu ya. Paling itu sih tambahannya karena memang yang paling membingungkan ini adalah siklik versus aromatik gitu ya. Jadi sama-sama cincin sebenarnya, cuma bedanya kalau siklik itu ya semua cincin apapun bentuknya nggak perlu peraturan atau nggak perlu tanda-tanda, semuanya itu disebut siklik. Tapi pada saat kita berbicara dengan aromatik harus memenuhi 4 kriteria yang tadi disebutkan. Yang pertama dia harus dalam bentuk siklik pastinya. Yang kedua adalah dia punya pi elektron yang terkonjugasi, jadi saling berselang-seling sehingga menyebabkan kestabilannya. Yang ketiga, bisa juga terikat pada sp karbon terkonjugasi sp3, yang karbon sp3 tadi, dan yang keempatnya baru dalam bentuknya flat. Jadi kalau digambarkan secara rumus kimia, dia bentuknya flat. Jadi nggak bentuk seperti protein yang membentuk bulat atau yang bentuknya yang lainnya. Jadi dia benar-benar datar. Nah, gitu. Itu yang menyebabkan dia beda dengan yang lain. Kemudian istilah aromatik kadang-kadang umumnya juga mengacu pada senyawa-senyawa karena dia mengeluarkan bau aromatik. Makanya tadi ada beberapa eh, yang mengatakan mengeluarkan bau manis, mengeluarkan bau yang lain gitu-gitu ya. Karena umumnya itu yang pertama kali dinyatakan. Meskipun nanti pada selanjutnya nggak semua senyawa aromatik mengeluarkan aroma gitu ya. Cuma karena memang punya struktur dasar yang sama, akhirnya dikategorikan sebagai dan syaratnya terpenuhi dikategorikan sebagai senyawa aromatik. Contoh yang paling gampang yang biasanya ditemukan adalah toluena. Toluen itu biasanya digunakan pada lab patologi anatomi yang sering digunakan untuk pembuatan slide atau jaringan atau preparat jaringan. Nanti banyak dipakai itu toluena atau silol lah. Silol juga digunakan. Nah, itu yang baunya pasti kalau begitu dibuka langsung khas rasa gitu, langsung oh ini bau ini gitu, langsung ketahuan. Nah, biasanya punya ciri khas bau-bau yang tertentu gitu ya. Itu saja mungkin yang untuk kelompok 13 yang perlu ditambahkan. Memang yang paling membingungkan adalah di situ ya. Dari kelompok 11, 12, 13 di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin Pak untuk ujiannya bentukannya kayak gimana nanti itu Pak? Ujiannya nanti pilihan ganda, tenang. Coba. Terus? Materinya yang ada di PPT ini semua kan Pak? Iya, sama yang di modulnya. Modulnya Baik. sama yang di makalahnya. Iya Pak. Ada lagi? Izin Pak Burhan. Mau konfirmasi berarti kita masih harus satu pertemuan lagi Iya, atau untuk seperti evaluasi. Satu kali lagi untuk evaluasi. Siapa? Iya. Kalau nggak Uji salah belum kelar juga, Bu. belum selesai juga. Belum Pak. Oh ya udah, apa nunggu sama Bu Puji dulu aja. Izin Pak, nanti kalau Bapak bisa duluan, enggak apa-apa Pak. Ya Uji saya sebenarnya follow up lagi. harusnya sih lebih enak bareng-bareng Bu Puji sih. Karena kombinasi soalnya nanti. Bareng. Materinya kan setelah UTS kan saya dengan Bu Puji ya. Siap. Iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti nunggu Bu Puji nggak apa-apa. Nanti saya Siap, Pak. Saya koordinasi juga sama koordinasikan Bu nanti. Puji. Oke. Ada lagi? Sementara cukup kayaknya Pak. Kalau sudah cukup, berarti bisa kita akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima Pak, kasih Bapak Ibu. Maaf Pak, izin mau screenshot Pak. Oh iya, silakan. Rekan-rekan ada yang bisa tolong screenshot ya? Maaf saya ngebuka kamera ya. Siap Pak. Saya sedang di luar soalnya. Rekan-rekan ada yang berkenan yang bisa tolong bantu?
Iya, di screenshot dulu ya. Ya, Ayat terima kasih. 1. Yang kedua, terakhir ya. Sudah ya. Terima kasih Mbak Miftiani. Baik, kalau Ya, begitu sama-sama. dari saya cukupkan sekian. Terima kasih ke Bapak Ibu atas kehadirannya. Maaf banget nih sering reschedule akhirnya bisa ketemu juga. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.